Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Uzri. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang yaitu materi tentang asam basa. Apa saja sih yang kita pelajari kali ini dengan asam basa? Tonton videonya ya. Baiklah, yang pertama yaitu kita membahas dulu yaitu adanya teori asam basa. Yang pertama yaitu adalah teori Arrhenius ya. Teori asam basa Arrhenius ini mengatakan bahwa asam adalah zat yang dalam air dia akan melepas ion H+. Contohnya ketika senyawa Ha misalnya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam air dia akan dapat kita uraikan itu menjadi H+ ditambah dengan H-. Nah, begitu juga misalnya pada senyawa pada basa ya. Basa kebalikan dari tadi, yaitu adalah basa adalah zat yang dalam air dia itu melepaskan ion OH-. Contohnya ketika senyawa B kita campurkan dengan air, kemudian dia akan membentuk BH+ dan OH-. Itulah contoh dari teori Arrhenius ini. Baiklah, yang kedua yaitu adalah teori Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry ini mengemukakan teori asam basa bahwa asam adalah pemberi atau disebut juga dengan akseptor proton. Sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry dia menyatakan bahwa basa ini adalah penerima atau donor proton ya. Jika Bronsted-Lowry mengemukakan bahwasanya jika suatu asam dia melepas proton, berarti sisa dari asam tersebut disebut dengan basa konjugasi. Sedangkan dengan basa yang penerima proton H+, jika dia menerima proton tadi, maka sisanya tersebut disebut dengan asam konjugasi. Baiklah, ini kita dapat contohkan pada ion Ha tadi ya. Pada Ha ini kita contohkan pada Ha dia adalah asam ya, karena Ha adalah unsur dari asam. Kemudian H2O air. Jadi air ini dia berperan sebagai basa ya. Kemudian dia bergabung maka dia menghasilkan amin dan H3O+. Sehingga amin ini dia merupakan basa konjugasi. Sedangkan H3O+ ini dia merupakan asam konjugasi. Begitu juga dengan unsur B. Jika unsur B ini adalah basa, ketika dia bercampur dengan air, di sini air dia berperan sebagai asam. Kemudian dia bergabung, dia berbentuk BH+ yang berperan sebagai asam konjugasi, dan ya OH- yang berperan sebagai basa yang akhirnya menjadi sisanya itu disebut dengan basa konjugasi. Baiklah, yang ketiga yaitu adalah teori asam basa menurut Lewis ya. Di sini Lewis mengungkapkan itu kebalikan dari Bronsted-Lowry tadi. Asam merupakan penerima atau disebut juga dengan akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa dia merupakan pemberi atau disebut juga dengan donor pasangan elektron. Nah, pada teori Lewis ini memiliki kelebihan dari teori asam basa Arrhenius dan Bronsted-Lowry tadi, di mana Lewis ini dia dapat menjelaskan reaksi yang berlangsung pada pelarut air, tidak pelarut air dan tidak pelarut air sama sekali. Dan juga Lewis ini dia dapat menjelaskan itu reaksi-reaksi pembentukan ion kompleks. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis teori asam basa beserta penguraiannya. Kita contohkan di jenis asam basa ini dia pada asam dia terdiri dari dua, yaitu ada asam kuat dan ada asam lemah ya. Pada asam kuat kita contohkan itu pada penguraian asam asetat. Asam asetat CH3COH ketika diuraikan dia akan membentuk CH3COO- dan ion H+. Sedangkan pada HCl ya, yang merupakan asam kuat, ketika diuraikan dia akan membentuk ion H+ ditambah dengan Cl-. Yang selanjutnya yaitu pada basa. Pada jenis basa ini dia juga memiliki dua, yaitu adanya basa kuat dan adanya basa lemah. Kita contohkan pada basa kuat yaitu NaOH.
NaOH ketika kita uraikan dia akan terurai menjadi Na+ dan ditambah dengan ion OH-. Pada bahasa lemah dapat kita contohkan pada senyawa amonia. Ketika amonia itu kita uraikan, itu dapat kita uraikan itu dengan ketika kita campurkan dengan air, dia akan terurai menjadi NH4+, yaitu amonium ditambah dengan adanya ion OH- ya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu adalah yang kelima, yaitu adalah indikator asam basa. Di sini kita dapat melihat indikator asam basa itu berbagai jenis. Untuk melihat sifat suatu zat atau suatu senyawa kimia, apakah dia asam atau basa, kita dapat menggunakan dua indikator. Yang pertama yaitu kita dapat melihatnya yaitu dengan melihat indikator universal. Dari indikator universal tersebut dapat kita lihat jika suatu zat tersebut dia memiliki pH lebih kecil dari 7, jika dia itu makin minus warnanya, itu dia lebih bersifat asam. Dan ketika pH warna tersebut penyesuaiannya pada pH di atas 7 ya, atau hampir 14, dia itu tergolong pada basa. Pada indikator universal ini biasanya itu kita pada pengujian indikator alami, misalnya pada bunga warna merah, warna putih, warna biru, warna ungu, dan lain sebagainya. Itu biasanya kita menggunakan indikator universal. Dan juga kita juga bisa melihat indikator universal itu pada larutan NaOH, HCl, itu juga bisa kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu pada kertas lakmus, ya. Yang kedua itu kertas lakmus. Dengan adanya kertas lakmus itu ada dua warna, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Dengan adanya lakmus yang dua warna ini, kita dapat menentukan senyawa atau larutan tersebut yaitu bersifat asam atau basanya. Yaitu jika larutan tersebut mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, maka larutan tersebut dia bersifat basa. Sedangkan jika larutan tersebut dia mengubah lakmus biru menjadi warna merah, maka larutan atau senyawa tersebut zat tersebut dia itu bersifat asam. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah kekuatan asam basa, ya. Kekuatan asam basa ini dapat kita nilai yaitu dengan adanya derajat ionisasi atau disosiasinya, yaitu dapat kita lihat yaitu banyak sedikitnya ion H+ atau ion OH- yang dilepas oleh asam basa tersebut, ya. Biasanya derajat ionisasi itu biasanya dilambangkan dengan alfa, ya. Untuk mencari suatu derajat ionisasi atau alfa dari kekuatan asam, itu dapat kita menggunakan rumus, yaitu derajat alfa sama dengan jumlah mol yang terionisasi, ya. Itu kemudian kita bagi dia itu dengan jumlah mol zat yang dilarutkan. Untuk tetapan ionisasi dari suatu asam dan basa, ya, tetapan ionisasi dari suatu asam, ya, itu biasa dilambangkan dengan Ka. Ya, Ka merupakan tetapan ionisasi suatu asam. Sedangkan untuk basa, ya, tetapan ionisasinya itu dapat dilambangkan dengan Kb, tetapan ionisasi asam. Untuk asam dan basa yang kuat, ya, biasanya itu tetapan ionisasinya besar. Biasanya alfanya itu sama dengan 1. Sedangkan untuk asam dan basa yang lemah, ya, itu nilai Ka-nya akan kecil, ya. Begitu juga dengan Kb-nya. Berarti nilai alfanya nanti itu kecil dari 1, ya. Sedangkan untuk yang besar itu alfanya sama dengan 1. Baiklah, yang selanjutnya itu yang terakhir yaitu adalah peran pH dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, ya, suatu pH itu sangat banyak perannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam darah, pH di dalam darah. pH dalam darah itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk menghitung pH darah manusia, kita tuh harus memerlukan suatu indikator untuk menghitung berapa pH dalam darah kita. Untuk kisaran pH dalam darah itu biasa kisarannya yaitu adalah 7,35 sampai dengan 7,45, ya. Kemudian perannya yang lain itu adalah pada pengawetan makanan, ya. Itu pH-nya biasanya itu kurang dari 4, ya. Sedangkan ada juga pada sabun, pada produk perawatan tubuh, misalnya pada sabun
atau sampo lah, pada sampo yang kita gunakan pada sehari-hari. Itu sampo tersebut itu memiliki pH rentang pH yaitu antara 7,5 hingga dari 4 sampai 7,5. Sedangkan pada bayi itu pH-nya lebih sedikit. Contohnya pada sampo Sweet Sal itu memiliki pH berkisar antara 7 ya, untuk mencegah iritasi kulit pada bayi. Makanya pH sabun atau sampo pada bayi itu pH-nya itu lebih kecil daripada sampo yang biasa kita gunakan. Itu dapat untuk mencegah iritasi pada kulit bayi. Yang selanjutnya yaitu adalah pada saat kita berenang ya, pada kolam berenang itu orang tersebut dia pasti menjaga yaitu adanya bahwa air tersebut tidak boleh terlalu asam dan juga tidak boleh terlalu basah. Jadi orang itu dia akan menghitung pH dari air tersebut, yaitu adalah biasanya pH itu berkisar antara 7,2. Baiklah, mungkin hanya sekian video singkat dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.